Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan materi mengenai manajemen mutu. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama lengkap saya Junita Yanti Manek yang biasa disapa Yanti dan Litwina Lawang yang biasa disapa Vin. Baik, langsung saja kita memulai dengan materinya. Manajemen persediaan, manajemen investasi dan pasokan. Yang pertama, manajemen persediaan. Persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Persediaan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, barang dan proses. Yang ketiga, barang jadi. Menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. 2. Hilangnya kesempatan untuk menjual memperoleh laba. Persediaan terlalu besar. Adanya biaya besar memperkecil label pembesaran risiko. Keuntungan meningkatkan persediaan. 1. Perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembelian, dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Kerugian adanya persediaan. Biaya penyimpanan, biaya pemindahan, pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Fokus pengelolaan persediaan. Beberapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan, kapan sebaiknya persediaan dipesan. Tujuan pengelolaan persediaan. Menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk mengoyok operasi dengan biaya minimum. Biaya persediaan, biaya yang berhubungan dengan persediaan, biaya penyimpanan persediaan, biaya pengadaan persediaan, biaya akibat kekurangan persediaan. Biaya penyimpanan persediaan pertama bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. 2. Total biaya penyimpanan sama dengan TCC sama dengan C kali P kali A. Berikut persediaan rata-rata. A sama dengan Q per 2 sama dengan S buka kurung S per N tutup kurung 2. Termasuk biaya penyimpanan. Yang pertama sewa gedung, yang kedua biaya pemeliharaan barang di dalam gedung, 2. Biaya modal yang tertanam dalam inventory, 4. Pajak, 5. Asuransi. Besarnya saringan kos dapat diperhitungkan dengan 2 cara. Yang pertama berdasarkan presentasi tertentu dari nilai inventory rata-rata. 2. Berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan atau dari jumlah rata-rata. Biaya pemesanan. Yang pertama bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan. 2. Total biaya pemesanan. Termasuk biaya pemesanan. Yang pertama biaya selama proses pesanan. 2. Biaya pengiriman permintaan. 3. Biaya penerimaan barang. Yang keempat biaya penetapan barang ke dalam gedung. Yang berikut biaya processing, pembayaran kepada supplier. Yang berikut total biaya persediaan, yaitu kita lihat rumus TIC sama dengan TCC tambah TOC. Kuantitas pemesanan yang optimal. Dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis. EOQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Ada 2 dasar keputusan dalam model EOQ, yaitu yang pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali. Yang kedua, kapan perlu dilakukan pembelian kembali. Yang berikut kita lihat rumus model EOQ. EOQ sama dengan akar 2 kali F kali S per C kali P, di mana P
P sama dengan harga beli per unit, S sama dengan penjualan tahunan, F sama dengan biaya tetap, dan C adalah biaya penyimpanan. Asumsi model EOQ. Jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas stok safety. Dan yang terakhir, harga konstan selama periode tersebut. Pemesanan ulang yaitu di mana titik pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Titik pemesanan ulang sama dengan waktu tunggu kali tingkat penggunaan. Yang berikut persediaan pengaman atau safety stock. Persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelambatan produksi pengirim. Maka yang pertama persediaan awal sama dengan EOQ tambah safety stock. Yang kedua persediaan rata-rata sama dengan EOQ per 2 tambah safety stock. Yang berikut kita lihat mengenai menentukan besarnya safety stock, yaitu dapat dilihat dari faktor pengalaman, faktor dugaan, biaya, dan keterlambatan. Selanjutnya mari kita simak bersama contoh-contoh berikut, yaitu mengenai besarnya EOQ, pemesanan ulang, pemesanan dalam 1 tahun, biaya penyimpanan, biaya pemesanan, biaya safety stock, total biaya persediaan. Selanjutnya kita simak lagi grafik EOQ. Lanjut lagi pada contoh biaya persediaan. Dan yang terakhir mengenai sistem pengendalian persediaan, yaitu yang pertama metode garis merah, yang kedua metode 2 peti, yang ketiga sistem pengendalian persediaan dengan komputer, dan yang terakhir sistem ABC. Terima kasih.